Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan kemarin, hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023. Jadi biasa hari Jumat itu kita memang After Market Close dilaksanakannya di hari Sabtu atau Minggunya ya. Kebetulan hari libur. Oke. Kemarin kita ada sahamnya IHSG ditutup positif, kita punya Unilever dan MTEK yang bagus, nanti yang alert ya. Jadi itu berdasarkan big data analysis. Nanti kita juga akan melihat rekomendasi dari Sesrekom dan saham-saham ledakan volume, mudah-mudahan ada. Baik, kita mulai saja dengan trading snapshot bahwa IHSG naik 0,2. Bagaimana cara naiknya? Dia opening gap up dan nggak turun-turun menyentuh pembukaannya, jadi dia gantung di atas ya Bapak Ibu kayak awan. Jadi di sini kita bisa lihat dia opening gap up, lalu dia terus saja lah di sini sepanjang hari. Nah, di pre-closingnya ada bantingan atau profit taking, nanti kita akan lihat bagaimana dia. Catatannya total value transaksi kemarin kecil, jauh ya Bapak Ibu. Biasa 10 triliun, ini dia 10-11 triliun. Kemarin-kemarin hari Jumat ini dia hanya sekitar 8 triliun. Luar biasa Bapak Ibu ya, lebih rendah 20%. Jadi memang total value-nya uangnya, nilainya itu kecil ya Bapak Ibu. Nah, net tapi ada asing masuk. Netnya 21 miliar. Kayak gitu, karena dia positif, pendorongnya adalah basic material, energi, dan teknologi. Bapak Ibu bisa lihat di sini, tidak ada yang signifikan. Net buy-nya, mudah-mudahan datanya tidak salah. Net sell-nya juga tidak, memang masuk tidak signifikan, keluar tidak signifikan. Artinya signifikan Bapak, net buy-nya itu di atas 100 miliar per saham biasanya seperti itu. Nah, di sini menariknya, mudah-mudahan ini juga tidak salah, mudah-mudahan bahwa di lokalnya dia net buy. Di asingnya dia net sell, di all market. Jadi hampir double. Mudah-mudahan ini tidak salah juga ya Bapak Ibu. Oke, itu dia trading snapshot kita. Kita bisa katakan kalau di total value ya tidak banyak juga kemarin masuk hari Jumat. Nanti kita akan lihat dari sisi volumenya ya. Oke. Ini dia Bapak Ibu alertnya jam 10 langsung ada alert, baru jam 11 juga ada alert, jam 2 di atas session 2 itu tidak ada. Jadi saya banyak melihat kemarin pas ada waktu senggang di waktu ini banyak saham naik tapi volumenya tidak valid gitu, makanya dia tidak ada alert. Jadi sahamnya naik 5-6% tapi volumenya itu tidak signifikan naiknya. Jadi kenaikannya itu kalau dari mazhab volume price analysis ya, dari analisa saya volume price analysis, validasi volumenya itu yang meragukan. Kemarin kenaikan ini tidak ditopang oleh volume, jadi tidak ada konfirmasi kalau dari volume price analysis ya. Nah, dia alertnya terkirim melalui Telegram bot. Bapak Ibu bisa nanti juga menerima dan mengaksesnya. Silakan install, Bapak Ibu cari, pasang dulu aplikasi Telegram, baru Bapak Ibu cari namanya delcoan_bot di Telegramnya. Kita punya juga channel, ini untuk umum Bapak Ibu, bisa langsung join saja. Deep Learning Trading untuk Telegram channel, juga ada website delcoan.web.id, sosial medianya Bapak Ibu bisa follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Oke, itu kita lanjutkan dengan disclaimer Bapak Ibu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya hampir mau masuk 18 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Nah, nanti saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana caranya untuk menganalisa saham-saham yang kita minati, atau kalau di sini adalah contoh tutorialnya adalah saham-saham alert. Kita bahas menggunakan bot chat yang tersedia di Telegram bot ini. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau saya ketik, apa yang saya lakukan, diikutin saja. Practice make perfect sambil belajar. Itu dia tujuannya di tutorial ini. Nanti sambil pelajari, mudah-mudahan cocok. Nanti Bapak bisa, robot ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu dalam melakukan analisa. Nah, namun begitu, jangan 100% percaya dengan analisa saya. Jadikan saja sebagai second opinion. Jadi itu lagi-lagi saya sampaikan, jangan pernah percaya dengan analisa siapapun. Percaya dengan analisa Bapak dan Ibu, disebut dengan first opinion. Caranya, lakukan analisa sendiri, bisa pakai tool apapun, tapi harus punya first opinion. Nah, second opinion itu bebas dari siapa saja.
Oke, analisa kita kalau salah itu biasa, tapi bagaimana kita tarik pelajaran dan kita tahu, oh begini loh, ya begini loh baca market itu. Baik, jadi disclaimer on, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Ingat ya, Bapak Ibu harus punya trading plan dan money management. Jangan pernah trading tanpa trading plan dan money management. Nanti Bapak Ibu kalau ada waktu nonton tutorial trading plan, kalau nggak ada insya Allah nanti kita akan saya sharing ilmunya detail di dalam workshop ya. Oke, ini dia informasi workshop. Workshopnya ada bulan Oktober ini insya Allah kita akan bikin 2 untuk level basic dan level advance Bapak Ibu. Level beginner atau sampai intermediate itu namanya trading as business. Oktober nanti ada di tanggal 21, untuk yang November trading as business ada di bulan November. Ini sekitar 2 minggu lagi ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu ada kelas advance-nya tanggal 28, Bapak Ibu nanti bisa ikutin. Bagi yang berminat mendalami kelas advance volume price analysis, syaratnya sudah dulu dapat trading as business, karena syarat dalam trading itu jangan pernah trading tanpa trading plan ya. Jadi harus belajar dulu trading plan, nanti dibantu oleh advance analisisnya di volume price analysis. Untuk tanggal 30 sudah penuh Bapak Ibu, mungkin mulai hari ini atau besok saya akan konfirmasi, mudah-mudahan semuanya sudah terkonfirmasi. Lalu untuk yang batch 31 masih ada beberapa, Bapak Ibu silahkan untuk kalau berminat mengikuti workshop ini. Ini workshopnya dulu saya buat untuk teman-teman saya di kelas SBM ITB. Jadi levelnya itu biayanya itu setara mahasiswa lah. Lalu dia semi private ya Bapak Ibu, tidak banyak-banyak karena saya dulu pernah mengikuti workshop itu ada 60 sampai 100 orang satu kelas, tuh nggak ngerti apa-apa ya, cuma dengarkan, habis itu susah karena dia keramaian. Mau nanya juga kadang-kadang kita antri dan segala macam. Kalau di sini kita bertemu tatap muka, langsung bisa fokus ya Bapak Ibu nanti di kelas ya. Oke, itu saja. Silakan nanti Bapak Ibu bisa kontak di Telegramnya Rendet Learning ini, atau di deskripsi, atau nanti di Telegram channelnya sudah ada. Ya, sekali lagi tidak ada online, semuanya offline. Beberapa peserta datang dari luar kota, jadi memang biaya akomodasi dan transportasinya malah jauh lebih besar daripada biaya workshop yang tidak seberapa. Baik, itu dia Bapak Ibu, kita akan pindah langsung ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sekarang sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Sini ada _bot ya. Bapak Ibu bisa cari di Telegram, aplikasi Telegram. Bapak Ibu bisa klik start, Bapak Ibu bisa lakukan, dan kalau mau belajar bisa ada trialnya. Bapak Ibu bisa belajar melakukan seperti mana yang akan saya sharing kali ini. Oke, apa yang kita lakukan di aftermarket close itu adalah kita cek dulu hari ini, bukan hari ini, hari Jumat terakhir kemarin, alertnya apa saja. Kita harus cek itu Bapak Ibu ya. Ada untuk tanggal 6 Unilever dan MTech. Tanggal 6, jadi dia jam 10 ada keluar Unilever, jam 11 ada keluar MTech ya. Mungkin ada saham-saham lain yang juga bagus, cuman ya begitu, biasanya saya itu cari saham yang keluar di alert, keluar di rekom, dan keluar di ledakan volume. Kalau keluar tiga-tiganya maka saya analisa, tapi belum tentu harus saya beli. Saya akan mencari yang sesuai dengan style saya, yaitu bermazhab dengan volume price analysis dan menggunakan struktur Wyckoff. Insya Allah nanti kalau ada yang bagus untuk skema the best time for buying, maka saya akan buatkan tutorialnya. Karena kadang-kadang begini, banyak yang menggunakan robot atau belajar juga, dia lokasinya jauh. Nah, biasanya saya buat tutorial, saya ambil 10%, 20% apa yang saya ajarkan di dalam kelas. Nah, ini saya buat. Memang keterbatasan adalah waktu ya, Bapak Ibu. Kalau kita bertemu tatap langsung tuh biasa kita belajar sangat detail. Dan bebas bertanya apa saja kalau udah di dalam kelas ya kan. Seperti itu. Nanti kita lihat ya mana yang kalau ada yang bagus. Oke, ini ada Unilever dan MTech. Nah, seperti saya sampaikan tadi, kita cek juga ada perintah namanya /recom untuk screening saham-saham yang rekomendasi end of day. Kalau yang ini ya, kita lihat end of day-nya, kita lihat tanggal penutupannya, jadi ada tanggal 6. Bedanya apa rekom? Kalau rekom ini menggunakan, kalau alert itu menggunakan big data. Jadi ada kelemahan, ada kelebihannya. Kalau end of day, karena datanya sudah selesai, biasanya itu tidak berubah lagi rekomendasinya. Tapi kalau di big data itu dia cenderung
karena datanya masuk dia sekuensial. Misalnya ini Unilever keluarnya jam 10 ya, jam 10 karena datanya masuk, alert pertama di robot tuh hanya akan keluar setelah 1 jam pertama dari market buka, datanya masuk, namanya juga big data ya. Lalu bisa saja dia alert jam 10, tiba-tiba jam 15:10 bandarnya ngebanting, kan dia nggak tahu ya, sebelum terjadi dia nggak tahu, karena ini bukan magic, bukan sihir, dia adalah big data. Oke, seperti itu. Nah, kalau end of day enaknya dia rekomendasinya keluar setelah data selesai end of day, jadi tidak ada perubahan lagi. Sekarang kita kombinasikan lah. Lihat Unilever dan MTech. Ini tanggal 6 sudah benar ya, bulan Oktober. Ini ada Unilever, ada AMRT. AMRT tapi sinyalnya sign of weakness. Unilever sinyalnya ada penguatan, change sentiment to positif. Nah, ini ada sinyalnya untuk volume price analysis. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang berminat lebih detail, setelah mengikuti trading as business, Bapak Ibu bisa mengikuti workshop volume price analysis. Ada BDT, ada MTech, ada alert MTech, ada alert Unilever, ada Mika nih, walaupun tidak dibahas nanti, Mika Bapak Ibu bisa melakukan analisa sendiri. Ini dari candle pattern ya, price action dari Steve Nissen, Bapak Ibu, ada Adro, Burning Agro, Bullish Engulfing, lalu kita lihat ada MTech ya, MTech potensial reversal, biasanya saya suka nih kalau potensial reversal. Lalu Unilever tidak ada. Rocket Jet ada Unilever, nah Rocket Jet juga enak ini Bapak Ibu. PWS, Shell, AMRT hati-hati. Golden Course tidak ada. Oh, break upper downtrend MTech. Ini bisa mungkin dia MTech ini adalah the best time for buying. Kalau memang dia the best time for buying untuk MTech, insya Allah saya akan buat tutorial trading plan bagi Bapak Ibu yang tidak sempat mengikuti, maksud saya ada keinginan, ada dana, tapi karena jauh di luar kota, bisa belajar apa yang saya ajarkan di dalam trading as business dari pengalaman saya selama ini dan apa yang saya waktu itu kuliah di sekolah bisnis ITB. Bagaimana ya kalau sekolah bisnis kan kita biasanya bikin business plan, bikin risk management dan segala gitu. Oke, Bapak Ibu, ini menariknya MTech. Nah, kita cek juga ada nggak saham ledakan volume, SCR, Vibum. Nanti kita akan cepat setelah ini. Oh, tidak ada MLP saham ini. Kalau ada waktu nanti saya akan buat tutorial singkatnya ya. VPA, MLP saya nggak punya nih saham apa ya? Kok bisa meledak volumenya? Oh begitu bentuknya. Kita lihat VPA SAME. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Baik. Pertama-tama kita sebelum membahas saham MTech mungkin kita akan membahas dulu composite. Kenapa kita bahas composite? Composite itu adalah cerminan psikologi atau gambaran dari market kita. Dia mencirikan psikologi. Jadi kalau saham kita tidak ada apa-apa, aman-aman saja. Tapi kalau composite kita tekanan sangat kuat, merah sangat dalam, kita ikut-ikutan kena gitu sahamnya. Padahal nggak ada alasan apapun untuk dia turun. Dan sebenarnya kalau dalam mazhab volume price analysis tidak butuh alasan apapun untuk saham turun selain memang supply-nya lebih besar daripada demand. Jadi seperti itu. Apapun penyebabnya, kalau menurut hukum Wyckoff nanti kalau kita belajar di kelas advance, kalau supply lebih besar daripada demand, harga pasti turun. Seperti itu. Baik, kita akan mulai dengan Speedo. Jadi Bapak Ibu ketik ya di sini. Kalau pertama kali menggunakan robot, Bapak Ibu bisa ketik help. Help ya. Help ini adalah list dari seluruh perintah-perintah bot yang tersedia. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini tidak ada, nggak usah ditanya, Pak ini ada atau enggak? Udah pasti tidak ada lah kalau nggak ada di dalam list itu. Lalu untuk tutorial Bapak Ibu bisa, misalnya nggak ngerti ini apa maksudnya VPA, di sini ada tutorialnya. Apa itu robot? Bapak Ibu bisa tonton dulu tutorialnya. Apa itu volume price analysis? Bisa tonton tutorialnya, sinyalnya bisa baca. Oke. Kita mulai dengan Speedo Composite. Ada yang bilang, Pak, saya Speedo IHSG nggak bisa. Benar, karena namanya bukan IHSG, namanya Composite. Composite untuk penutupan tanggal 6 Oktober, dia masih menunjukkan kondisi fear, walaupun kemarin naik ya. Jadi kayaknya volumenya tidak oke nih. Untuk dia naik, kenaikannya itu tidak support oleh volume yang besar hingga dia masih berada di fear. Karena mazhab saya adalah volume price analysis, setiap ada chart ini selalu saya lengkapi dengan chart price dan volume. Di dalamnya hitungannya ada faktor volume juga dibebankan. Oke, ini artinya supply saat ini lebih besar daripada demand. Sesuai dengan hukum pertama Wyckoff dalam volume price analysis. Baik itu ya Bapak Ibu. Itu saja yang bisa kita lihat dari speedometer saat ini.
Lalu ada yang tanya, loh Pak, terus ngapain kita? Ya tunggulah. Kalau mau buy on weakness, tunggu dia masuk ke extreme fear, ya tunggu. Kalau bisa exit, exit lah di sini. Maksud saya stop lossnya dinaikkan. Sekarang kita akan lihat dengan Star C0. Star C0 ini adalah rotasi bintang. Star itu rotasi bintang. C itu pusat rotasi dengan komposit. 0 itu adalah bukan saham, tapi sektoral. Seluruh sektor ya. Nah, Star C0. Kita mau melihat bagaimana sih pergerakan indeks sektoral relatif terhadap pergerakan komposit. Jadi kalimatnya dalam menganalisa rotasi bintang harus pakai kalimat relatif. Kenapa? Karena dia kompositnya bergerak, sektoralnya bergerak, bintang-bintang ini bergerak. Baik. Bagaimana kita baca? Yang kita cari adalah biasanya siklusnya seperti ini. Yang kita cari adalah sehabis panik, panik terbitlah hope. Jadi kita cari saham-saham yang masih berada di zona ini karena dia punya potensial untuk bergerak ke sana. Umumnya dia berotasi seperti ini. Ada tutorial yang silakan tonton lah. Ini properti mulai bagus Bapak Ibu ya, relatif terhadap komposit, cyclical juga agak lambat tapi arahnya ke sana. Industri kembali melemah, finance dalam senyap dia menguat, relatif terhadap komposit. Energi semakin jatuh. Jadi yang semakin jatuh itu ini tekno sedikit menguat, non technical, non cyclical menguat ya. Jadi yang Bapak Ibu bisa perhatikan menurut saya ada finance, ada properti, ada cyclical. Non-cyclical seperti apa? Kalau Bapak sudah punya, let profit run, ya. Kayak gitu. Ini siklusnya mungkin basic akan melemah dulu bergantian. Jadi enaknya kalau kita punya siklus gini, kita switchingnya enak ya. Kita tahu ada kompasnya, ada arah bintang pergerakan relatifnya. Oke, ada tutorialnya, silakan ditonton dulu. Sekarang kita akan bahas VPA week composite dengan melihat chart weekly. Nah, ini enak hari Jumat kita sudah lengkap ya. Komposit. Jadi validasinya mudah-mudahan volumenya bisa digunakan. Oke, sekarang kita lihat. Sinyalnya tidak ada, ya. Sinyal candle terakhir dia tidak ada. Chartnya adalah weekly. Bapak Ibu bisa lihat volumenya di atas rata-rata. Good. Spreadnya di atas rata-rata. Nah, ini berarti valid ini ya, Bapak Ibu. Oke. Volumenya di atas rata-rata dan up volume. Oke, sekarang sinyalnya tidak ada. Kalau kita lihat Bapak Ibu, dia coba tutup di bawah VWAP. Garis merah ini adalah VWAP, nilai VWAP di 6869. Kalau kita lihat close-nya di 6. Oke, dia sudah close di sana. Di daily-nya dia kalau kita baca di sini sudah ada sinyal, ini dia tidak valid lalu divalidasi oleh candle ini. Jadi kalau merah ada merah lalu divalidasi oleh ini. Kalau di dalam tutorialnya sudah ada atau dalam volume presentasi ini disebut dengan down bar. Ini adalah salah satu validator bahwa kalau ada sinyal sebelumnya dia memvalidasi dan kita harus lihat volumenya valid atau tidak. Volumenya up bar ya, jadi volumenya juga valid, indikasinya harus waspada karena candlenya menyatakan seperti itu. Faktanya, mau ngomong apapun, price discount everything. Price-nya down bar, merah, close-nya lower side, dan volumenya memvalidasi itu. Apapun itu dia ya. Oke, dan di sini kalau kita lihat memang sempat ada kenaikan, tapi di sini ada Plato, sekarang ini sudah turun rundown ya. Kalau satu candle lagi dia akan rundown. Oke, jadi kalau dari wake up Bapak Ibu yang sudah belajar volume price analysis atau sudah belajar VWAP wake up analysis, ini kita sebut dengan marking up. Jadi ya low high high low high high. Di sini ada uptrust, ini ada uptrust juga. Dan di sini kita mungkin ada pilihan ini adalah distribusi. Jadi selama ini sebenarnya terjadi distribusi atau reakumulasi, tapi belum valid. Kenapa? Dia harus kita pasang tarik ya. Jadi dia sideways sepanjang inilah sebenarnya. Sebelah sini. Jadi dia harus close di atasnya. Atas ini sebenarnya. Kalau kita ambil time frame di atas ya, resistance ini, dia harus close di atas dengan volume yang valid. Atau close di bawah ini dengan volume yang valid. Jadi sekarang ini dia masih belum valid karena masih sideways. Tinggal kita, berarti kalau strategi seperti ini kita ubahlah. Ada kalau dalam trading as business disebut dengan plan your trade, trade your plan. Change your plan if market change. Jadi waktu di sini kan marking up. Nah, di sini sudah berubah nih, ya.
Ini profit. Nah, ini kita buy di demand, sell di supply, buy di demand, supply, seperti itu sampai sekarang ini. Mungkin ini harus ada supply di atas, kita harus sell, nanti kita buy back di bawah ini. Oke ya Bapak Ibu, lalu dari mana kita tahu supply and demand? Bapak Ibu pakai chart VBP weekly ya, biar berpasangan kita pakai composite. Mohon maaf kalau agak lambat ya, nanti kalau ada waktu kita akan bikin tutorial trading plan. Di sini apakah dia sudah close di zona di bawah zona demand atau demand menjadi supply? Belum. Ini ada supply, ini juga ada supply. Supply ini yang menahan ini supaya tidak naik ya. Sekarang supply-nya masuk. Terus di dalam ini ada sebut dua buah supply on demand Bapak Ibu, atau di bawah ini menjadi demand kalau kita perkecil nanti di dalam daily. Oke, dia turun ke bawah dilawan oleh demand ini. Di atas ini ada supply, di sini ada demand ya. Jadi kalau kita gabung menjadi supply and demand, SND. Artinya masih di sana. Tapi kalau nanti zona ini close di bawahnya, lebih dalam, kita bisa exit, kita cari di mana demand-nya berikutnya. Karena dia akan menjadi supply kalau dia close di bawahnya. Nah, ini demand. Begitu dia masuk ke sini, kita mulai buy on weakness. Batasnya tadi lower down Chian. Kita atur lah Pak, cara belinya, jangan langsung banyak-banyak. Atur, jaga atas, jaga bawah. Oke, jadi mungkin strateginya masih berlanjut. Buy di sini, sell di sini, buy di sini, sell di sini. Seperti itulah. Kita tinggal identifikasi aja di mana zona supply and demand-nya. Sekarang kita tahu di bawah sini demand, maka mulailah di sini pasang lot-nya. Itu strategi besarnya melihat PSK. Kalau dia jebol, kita all cash bisa, atau 10% saham, 90% cash. Kenapa? Kita nanti akan buy back di sini. Ya, karena biasanya dia akan mengejar. Maka strukturnya kalau itu jebol, maka ini menjadi marking up. Di sini adalah distribusi karena dia valid nanti, maka di sini disebut marking down. Akan ada namanya the best time for selling, second chance to buy, to sell, maka dia turun. Jelas ya Bapak Ibu, jadi kita punya gaya dan punya framework. Jadi bukan tidak perlu menghubungkan dengan macam-macam, kita menghubungkan saja dengan price, volume, dan struktur Wyckoff. Itulah yang diajarkan dalam volume parts analysis. Kita lihat VBA, composite. Ya, masih mantul ya Bapak Ibu, karena hari terakhir Jumat ini menurut saya volumenya hilang ini. Divalidasi dari transaction value-nya cuma 8 miliaran. Sinyal tidak ada, volume di bawah rata-rata, spread-nya bawah lah. Jadi candle-nya ini memang meaningless ya. Kita lihat kembali ke bawah dan hari Jumat ini kita lihat spread-nya kecil, volume-nya kecil. Jadi meaningless. Jadi ya udahlah biar di situ lah. Kita yang penting dia tidak close di bawah yang ini. Mungkin kalau dia ke bawah ini bisa bahasa pasang buy on weakness. Di sini kita mulai mental stop loss ya. Nanti di kelas trading as business juga saya ajarkan namanya mental stop loss. Kalau udah jebol, kita tunggu di bawah sini ya, pakai VBP nanti. Ya, sekarang kita lihat VBP composite. Untuk composite saya tidak bahas semuanya, nanti Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Ya, mulai di sini ya, ini ada. Mulai di sini Bapak Ibu sudah bisa buy on weakness, apalagi nanti kalau di sini sudah extreme fear. Sekarang masih fear. Nah, kita akan bahas sahamnya. Mulai pembahasan saham, kita akan bahas MTech ya Bapak Ibu. Kita lihat alert MTech. Mudah-mudahan kita nanti bisa melakukan tutorial trading plan. Jadi Bapak Ibu, salah. Alert EMTK. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang tidak mungkin dananya kurang ya, atau lokasinya jauh, atau waktunya sibuk, tidak bisa dengan jadwal, Bapak Ibu bisa pelajarilah tutorial trading plan. Mudah-mudahan, karena dia tadi saya lihat di di upper down Chian dia break. Tadi kita lihat. Kalau kita lihat MTech ini dia mungkin tidak fresh ya Bapak Ibu. Tidak fresh. Freshnya di mana? Freshnya mungkin di tanggal 20 September. Tetapi kita lihat dia ada sekitar 2 minggu. Jadi karena alertnya masih alert pertama, alert kedua, ya kita masih boleh masuk. Ya, Bapak Ibu boleh masuk. Biasanya risknya kecil. Oke, kita mulai dengan pembahasan. Setelah ini Bapak Ibu cek yang namanya speedometer ya. Cek namanya speedometer, kita lihat dengan Bapak Ibu ketik juga gitu, speedo. Jangan sambil nonton, kalau sambil nonton itu seperti gini. Seperti Bapak Ibu belajar berenang, nonton di YouTube, tapi tidak langsung terjun di kolam berenangnya, itu susah itu.
Maka kita harus langsung praktek seperti ini. Speedo EMTK ya. Oke, di MTK speedometernya mengatakan dia berada di zona grid. Artinya saat ini demand lebih besar daripada supply. Hukum pertama yang mengatakan kalau demand-nya terus daripada supply, maka dia akan naik sahamnya. Oke, kita lihat STAR EMTK. Setelah itu kita lanjut dengan STAR. Tinggal ikutin aja Bapak Ibu urutannya, pembahasannya. Oke, sekarang MTEK dia sudah berada di zona grid. Jadi idealnya itu kan begini, dari sini bergerak ke bawah, ya, bergerak ke bawah, bergerak ke atas. Tetapi karena dia sudah punya tren, mungkin dia berada di fase akumulasi, dia sudah naik pelan-pelan, 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 pelan-pelan ke sana. Jadi bergerak singgah sedikit di zona hope, langsung masuk ke grid, ya. Jadi mungkin dia mempersingkat ini karena sejak alert kemarin ada penguatan tanggal berapa? 20 bulan 9. Nah, ini bisa naik ke atas ya, Bapak Ibu bisa naik ke atas, mudah-mudahan begitu. Tapi kita lihat dulu bagaimana dengan weekly-nya. Kan ini kalau daily itu kan kita tradingnya jangka pendek. Kalau biasa dapat big picture itu dia mainnya di weekly. Strukturnya, tradingnya, entry-nya di daily, tapi strukturnya kita lihat di weekly. VPA, weekly, star, EMTK. Saya nggak tahu nih apa sentimennya, tapi faktanya price-nya naik, volumenya naik. Oke, dia bermain-main di zona panik tapi mulai ada ke atas Bapak Ibu lihat ya. Jadi memang kalau rotasi bintang ini bottoming-nya paling enak itu kalau dia berada di segitiga ini. Kalau dia sudah naik ke grid weekly-nya itu sudah berat dan rentan fear-nya masuk. Mumpung masuk di sini masih bisa naik ke atas, dia kalau sejajar dengan diagonal ini berarti resultantenya antara power price dengan momentum price maksimum ya Bapak Ibu kalau dia 40 sampai 45 derajat. Oke, lalu kita akan lihat dengan star S. Ini adalah MTEK ya. Jadi sektornya nomor 10. Dari mana kita tahu Bapak Ibu bisa klik besarnya ada tulisan 10 atau di ininya lihat ada Tekno 10. Nah, kita bagaimana kalau kita ganti pusat rotasinya jangan composite, kita ganti dengan star S10. S itu adalah sektor, C itu adalah composite. Nomor 10 artinya adalah Tekno. Oke, kalau dari sini kita lihat MTEK itu hampir sama ya Bapak Ibu. Dia sudah bergerak hampir sama menguat kalau di daily. Gotonya ke sana, buka berada di bottoming, MCAS ya sekali. Tapi kita fokus ke sini. WiFi sudah mulai menguat ya. Oke, dia mau masuk ke zona grid. Oke, sekarang kita lihat langsung saja pembahasan composite, portfolio volatility map. Ya, bisa nggak ya? Cuman 2. UNVR, EMTK. Nggak bisa. Kita tambah, sama apa ya? Coba kita dapat Rekom. Tadi ada yang bagus. Apa ya tadi? Bagus. Mika ya, kita tambah Mika lah. Tambah Mika ya di sini. Tambah Mika sama Hial ya, Bapak Ibu. Kita tambah. Dia kalau cuma 2 nggak enak pemandangannya. Nanti di korelasi yang nggak enak. PVM. Jadi Bapak Ibu, karena ada portofolio bisa tambah dengan portofolio yang Bapak Ibu miliki. Kita lihat PVM dia adalah UNVR. Apa maksudnya? Saya batasin seperti itu supaya tabelnya juga enak. UNVR baru EMTK tadi kita pengen nambah Mika ya. Tambah Mika lalu kita tambah Hial ya. Di sini ada Mika ya, saya tambahkan aja. Jadi apapun Bapak Ibu bisa tambahkan tambah Hial. Tapi dengan syarat sebaiknya yang ditambah itu adalah saham yang sudah 1 tahun IPO. Supaya apa? Supaya karena data ini menggunakan 1 tahun belakang. Oke, ini menggunakan 12 bulan. Kalau enggak dia nggak akan fair ya. MTEK berada di bottoming, artinya dalam 12 bulan dia relatively udah turun, mungkin bottoming. Artinya risk dengan rewardnya dia risknya kecil ini Bapak Ibu dengan stop loss. Oke, ini ada NVR dan dia cukup volatile ya MTEK ya. Jadi untuk daily average return ya. Sekarang kita lihat dengan portfolio correlation map. Seandainya Bapak Ibu punya saham MTEK dan mau lihat saham-saham lainnya, tinggal tambahkan aja di dalam sana, nanti dia akan memberikan nilai korelasi.
Nah, di dalam kelas Bapak Ibu bisa bertanya detail dan saya akan jelaskan juga tentang ini terkait dengan portofolio manajemen risk exposure. Jadi dalam portofolio saham itu kita harus memanage tuh bagaimana caranya risk exposure yang tidak tinggi. Salah satu dengan melihat korelasi mereka. Tutorialnya sudah ada ya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk data 12 bulan kita akan bandingkan adalah saham MTEK. Di sini ada MTEK, korelasinya tidak tertinggi dengan ini. Kalau Bapak Ibu punya MTEK, di sini ada UNVR, sebaiknya jangan beli ya. Kalau udah punya UNVR, jangan beli MTEK karena dia sahamnya sama. Ada Mika, ya kalau lihat ini korelasinya tidak tertinggi, mungkin masih bisa. Kalau Bapak Ibu sudah punya Mika, boleh beli MTEK. Begitu caranya. Hill ini perbatasan 0,5. Ya boleh juga sih kalau 0,5, misalnya Bapak Ibu biasa beli 10 juta per entry ya. Portofolionya per satu saham 10 juta misalnya kita bagi. Nah, belinya 80% saja dikurangi atau 75% jadi 7.500.000 masuk, sisanya nanti didistribusi ke yang lain. Jadi risk untuk sahamnya kecil. Baik, kita lanjut dengan volume price untuk pembahasan volume price saham MTEK. Nanti Bapak Ibu cek ya beritanya apa nih MTEK-nya bisa bergerak. VPA kita mulai dengan weekly. Untuk melihat gambaran besarnya weekly EMTK. Jadi saya akan bahas, jadi mudah-mudahan kita tidak perlu nanti kalau pas membuat tutorial trading plan, kalau Bapak Ibu bisa nonton ini sudah jelas. Oke, di sini kita tidak kelihatan Bapak Ibu, dia naik ke atas, ini ada puncak, di atas bawah, ini mungkin the best time for selling. Nah, ini ada after sedikit lagi dia turun. Jadi sudah membentuk dua puncak, dia turun dengan panic untuk chart weekly-nya. Di sini ada gap. Nah, gap biasanya akan ditutup, maka dia menunggu berapa bulan, kemudian akhirnya ditutup. Berarti tidak ada utang untuk naik ke atas ya. Baik, jadi kita lihat di sini ada gap. Nah, di sini ada mother candle, ini ada mother candle juga. Nah, lalu dia turun. Untuk weekly, dia ini ada namanya selling climax, auto reaction, secondary test, dia itu test lagi. Apa yang menarik? Kalau ini di weekly, ini kita bisa identifikasi dengan yang namanya spring. Spring itu adalah ketika dia tes bentuk cucuk bawah, volumenya tidak boleh tinggi. Nanti Bapak Ibu akan belajar itu lebih detail di namanya dalam volume price analysis ya. Kelas advance ini, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, saya cuma jelasin saja. Nah, ini kita sebut dengan distribusi. Dari Wyckoff ini disebut dengan markdown. Ini mungkin adalah accumulation, mungkin dia bottoming ya, mungkin dia mainnya di weekly, Bapak Ibu. Oke, di sini kita lihat dia low membentuk trend, down trend. Lihat di sini, low dia membentuk akumulasi. Terjadi divergen. Itu salah satu ciri-ciri bottoming yang ada di tool ini. Jadi Bapak Ibu, kita punya tool yang bisa mengidentifikasi, itu salah satunya ya. Dan di sini volumenya juga bagus, candle terakhir dia berkatakan sinyal di weekly-nya effort to rise bullish sign. Dia sudah ada indikasi bullish sign dan mungkin mainnya di weekly. Oke. Confirmnya ya di weekly ya. Sekarang kita lihat di daily. VPA EMTK. Apakah risknya kecil? Oke. Baik, kita lihat. Kalau lihat di sini pernah mungkin kita mengalami the best time for buying ya, karena terapi mungkin tidak kurang valid. Ini ada stopping volume. Dia belum melewati fase-fase ya, Bapak Ibu. Jadi dia di sini kalau kita lihat ini bottomingnya, kita lihat ke atas mungkin ya yang diberikan ini nih ya 20 hari. Artinya ini kurang panjang. Akumulasinya saya pernah pegang saham itu bisa akumulasi 6 bulan. Bisa ada yang sempat 2 tahun akumulasi panjang, tapi dia jadi 10 bagger ya. Jadi karena bandar itu mengakumulasi pelan-pelan lalu dia meledak. Oke, sekarang kita bahas aja lah ini. Itu terlalu jauh, nanti Bapak Ibu bisa tanya detail atau kita bahas di dalam kelas karena nggak cukup waktunya di sini. Apalagi setelah ini misalnya ada waktu bikin tutorial trading plan. Ini dia break ya Bapak Ibu. Selling climax out. Nggak sempat nih. Auto reaction secondary test mungkin di sini. Lalu dia naik ke atas, dia turun. Kita belum punya fase B. Fase B tidak punya, nanti dalam volume percentage maka dia ada di sini. Mudah-mudahan nanti di volume
di workshop volume price analysis kita bisa bahas ya, bisa jelaskan ini apa maksud fase B. Oke, dia turun, lihat. Di sini ada dia turun lagi. Ya. Dan dia naik lagi masuk setelah berapa candle di daily, tapi ini bisa cuman satu atau dua candle di weekly, oke? Jadi dia break. Nah, inilah kemungkinan spring. Oke, dia masuk ke bawah dengan volume besar, dia lawan naik ke atas lagi dengan volume besar. Jadi di recover di dalam ini volumenya rendah. Jadi memang secara teori volume price analysis pattern dari wake off-nya masuk ya Bapak Ibu. Dia tekan dengan volume besar, dia balik dengan volume besar, di dalamnya hilang untuk yang pasang di sini stop loss, dimakanlah dia ya di sini. Berarti dia mainnya di weekly. Sekarang kita entry-nya di daily. Ini naik atas, ini dia break upper downtrend di sini ya. Oke, nggak apa-apa. Kita bisa early entry, yang penting nanti risk-nya kecil. Di sini Bapak Ibu, kalau untuk the best time for buying main di weekly, stop loss-nya the best time for buying ada di 800. Sekarang kita entry-nya di daily. Mau nggak mau kita pakai ini untuk entry the best time for buying. Artinya ketika ada break ini disebut dengan the best time for buying. Maaf ya kalau lama ya. Karena biasanya saya ajarin detail di workshop. The best time for buying. Apa yang dilakukan? Biasanya dia akan mengetes ke bawah, disebut dengan second chance to buy ya. Dia akan ngetes ke bawah. Artinya nanti kita akan jaga atas, jaga bawah di tutorial trading plan. Stop loss di mana? Agresif di sini, konservatif di sini. Tergantung dari stop lossnya, targetnya di mana. Kalau saya sih, kalau melihat dia mandi weekly, saya akan ngambil stop loss di 520. Ini dikurangi 2 tick ya, stop loss di sini. Artinya kalau dia turun, saya akan buy bawah sini. Kalau dia naik ke atas, saya akan jaga atas. Masih ada kesempatan untuk buy. Kalau saya beli turun, risknya kecil ya, Bapak Ibu. Kalau sampai bawah, risknya kecil. Kalau dia naik ke atas, maka saya akan turun terus. Itu nanti kita akan belajar detail ya. Jadi di sini jelas sekali, lihat ini turun, ini naik. Oke. Mudah-mudahan nanti bisa buat tutorial trading. Bapak Ibu tonton aja sampai selesai. Nanti Bapak Ibu bisa lanjut mudah-mudahan dengan tutorial trading plan. Oke, setelah VPA kita lihat VBP weekly EMTK. Ya. Berarti nanti saya akan jualnya di weekly. Jual di berapa? Di sini. Oke, di sini. Tapi kita lihat. Sell mother candle, ini supply. Nah, dengan begitu saya nanti akan lebih cenderung, lebih sukanya adalah jual bisa di sini, bisa di sini. Tapi lihat di sini tidak ada target atau supply-nya tidak terlalu disignifikan, maka saya akan mencegah dia masuk ke sini. Karena ini supply semua nih, yang beli di sini sangkut semua. Jadi kalau beli di sini, saya lihat mother candle ada di sini, kita akan lihat di sana. Mungkin jualnya akan di 1.800. Kita lihat. Kalau beli di 600, 650, jual di 1.800, kira-kira di stop loss-nya di 6 berapa tadi? 620. Risk ini reward, kita akan hitung nanti di trading plan risk reward rasionya berapa besar ya. Jadi saya tidak akan pasang di sini karena agak too good to be true juga, tidak akan pasang di sini karena di sini supply-nya banyak. Saya akan pasang di sini, kena jual 50%, atau di sini jual 50%, di sini jual 50% lagi, sisanya let profit run. Begitu ya Bapak Ibu, kita tahu di mana zona supply yang besarnya. Oke, kita lihat VBP MTech. Nanti yang lainnya saya singkat-singkat aja, tidak terlalu penting juga. Oke. Jadi plan untuk weekly belinya adalah ketika break di sini, full power, beli di sini kita akan ini. Kalau dia nggak, kalau kita akan jaga atas, jaga bawah ya. Jadi kalau tidak sempat beli sini untuk main weekly masih bisa beli di atas. Supaya risknya kecil, rewardnya besar, maka saya akan beli di sini, jualnya nanti di 1.800-an. Nggak kelihatan di daily, maka kita nanti akan main di weekly. Kita lihat Evol MTech. Mudah-mudahan dia ada stop loss-nya. Kalau Bapak Ibu agresif, ini kan break. Ini kan lebih besar dari sampai dia break. Maka kita cari swing low terdekat. Stop loss-nya adalah ini. Oke, di sekitar berapa tadi 50 nanti kita bisa cek. Tetapi kalau kita mau tadi lihat oke ini strukturnya mungkin weekly dan ini kita mau jadikan spring, maka kita ambil swing yang ini.
Ini berapa di atas bawah sana? Tadi kita lihat 5.30 kurang 2 tick berarti 5.20 stop lossnya. Oke. Saya cenderung yang mana? Kalau saya akan di bawah sini ya. Saya akan di bawah. Jadi nanti bagaimana belinya? Saya akan pasang order di sini, pasang order di sini. Mudah-mudahan dia memberikan second chance to buy, baru dia naik ke atas supaya terbentuk nih low high high low high high gitu. Oke. Sekarang kita lihat dengan wave EMTK. Jadi everyday not a trading day. Jadi saya kalau dapat yang the best time for buying maka saya akan masuk. Oke, apa kata Steve Nissen? Dia bilang need confirmation. Oke, patternnya adalah tweezer bottom, reversal pattern. Jadi ini adalah reversal pattern. Warna hijau berarti dia bullish. Ini ada don't move, divalidasi oleh ini don't move, divalidasi volume, valid. Sekarang dia coba up. Oke, kalau dia mau langsung valid, dia harus lebih tinggi dari sini. Oke, sementara up wave-nya sudah tinggi. Nah, ini sebenarnya kenaikan ini belum valid. Biasanya dia akan turun dulu, nanti ini ada warna merah, baru kemudian dia turun dulu, validasi. Warna merahnya tidak boleh lebih tinggi, baru dia break bentuk higher high, volumenya juga lebih tinggi daripada ini dan hijau sebelumnya. Oke, seperti itulah. Kemarin hajar kanan besar sekali. Early entry kita masih belum telat ya, jadi alertnya juga masih alert kedua. Kita lihat DOM, EMTK, bagaimana dominasi rasio. Wih, besar sekali asingnya. Jangan sampai terlewatkan. Apakah asingnya masuk? 9%. Kita lihat PIF, MTEK. Tumben nih asing ya. Wow, asingnya. Asingnya 40 sekian persen ya. Jadi asingnya sangat besar. Kita besok Bapak Ibu jaga buy breakout. Kita lihat high-nya berapa ya. Nanti kita akan detail di tutorial trading plan. 645, buy, pasang order di 650. Kalau dia turun ke 620 ya, 620 kita buy, 600 kita buy, di bawah ini kita buy, di sini 65 dibulatin lah 558 kita buy menjadi 550 kita buy, 535 kita buy, stop loss di 520. Jadi kalau dia turun ke sini kita buy. Jadi kita bisa bagi 1 2 3 4 5. Jadi kita akan bagi 5 kalau mau buy kita bagi 5 ya. Nanti detailnya Bapak Ibu insya Allah nanti nonton tutorial trading plan-nya. Insya Allah saya siapkan lah ya. Kalau nggak hari ini besok juga bisa, masih ada hari Minggu. Oke, berikutnya kita lihat langsung saja tren lah ya, biar cepat tren MTK. Bagaimana dengan trennya? Trennya Q2 dia overvalue ya Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Sekarang kita lihat yang tadi kita maksud dengan apa namanya spring itu mungkin yang ini. Jadi ini ada support, dia jebol, dia tes nggak jebol tapi menjadi resisten, tes sekali lagi jebol. Jadi petanya sudah bentuk low, high, high low, higher high. Pattern inilah yang kalau terjadi di spring good ya, tentu dengan volume yang keren kalau dia jebol dan naiknya. Nih lihat, jebolnya bagus volume, pesannya volume. Sekarang dia break ke atas. Besok bisa jadi dia akan memberikan second chance to buy, masuk ke sini, naik lagi, maka patternnya terbentuk ya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah mengikuti tutorial trading plan atau sudah mengikuti workshop trading as business bisa bisa refreshing. Bagi yang belum sempat atau yang akan mengikut bisa belajar ya. Lalu kita lihat Jet, cobalah Jet EMTK. Tadi ada sinyalnya nggak Jet? Oh nggak ada ya, Jetnya sinyalnya di sini, dia sudah leading. Sekarang kita lihat PWS EMTK. Oke. MTEK-nya sinyal buy. Ya sudah ada 4. Sekarang volumenya sangat besar. Validasi yang tadi ya, spread-nya lebar, close-nya tinggi. Lihat, zonanya akumulasi dan strong. Artinya kalau dia akan masuk ke zona demand zone ini kan demand zone. Kalau dia menaik dia harus mantul dulu. Kalau dia turun, jebol, dia akan mantul-mantul dan ke sini ya Bapak Ibu. Jadi besok kalau masuk di zona ini kita buy.
Power buy-nya sudah hijau, mulai dari sini sebenarnya sudah hijau dan dia sudah kuat ya. Kalaupun kena stop loss, ini biasanya risknya kecil. Baik, itu dia Bapak Ibu untuk MTech. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan alert kedua. Kalau lihat alert keduanya itu, ya yang pertama sih, tapi kita akan bahas untuk yang kedua. Unilever juga bagus, pattern-nya sudah terbentuk ya. Jadi kita akan bahas singkat. Jadi nanti Unilever ini Bapak Ibu analisa sebagaimana urutan kita analisa MTech ya. Tapi karena waktu terbatas, saya tidak bisa detail. Saya namanya quick analisa, alert UNVR. Dia fresh atau tidak? Salah alert. Alert UNVR. Oh, Unilever ini fresh, malah fresh dia Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ketemu sama yang alertnya fresh. Kalau kita cek dia di bottoming enak. Kita lihat Speedo, UNVR. Mudah-mudahan dia sudah di zona grid, artinya demand-nya sudah masuk. Oh, dia sudah di grid juga. Makanya ini tadi saya lihat sekilas dia bagus kemarin pas alert ya. Grid artinya di sini demand sudah masuk dan dia secara perhitungan lebih besar daripada supply. Kalau demand-nya terus masuk, sahamnya terus naik lah. Itu teorinya. Jadi kita jangan membeli kalau saham yang dimana secara perlahan fear-nya masuk. Kecuali dia sudah terlalu ekstrim dan terpancing demand-nya untuk masuk. Oke, kita lihat dengan STAR. Nah, kan kita akan pakai STAR ya, daily. Bapak Ibu kalau lihat agak volatile gini, silakan nanti lanjutkan dengan weekly-nya ya. Jadi secara umum dia naik ke atas dan sudah masuk ke grid. Harus lihat weekly-nya, apakah weekly-nya ada potensial untuk main jangka panjang, main di weekly. Oke, berikutnya kita lanjut dengan VPA. Weekly dulu lah bonus saya karena pengen tahu juga Unilever-nya seperti apa. Untuk menjelaskan. Oke, jadi Unilever weekly ini adalah sebagaimana dulu saya mendapatkan ISAT di harga 2.000 sampai 3.000 ya dulu. Ini adalah disebut dengan marking down. Ini disebut dengan accumulation. Tapi mainnya di weekly ya. Ini bottoming. Dia turun sampai ke sana. Selagi dia tidak close di bawah ini, yang low di sini, yang bulan Maret ini, aman. Jadi ya tidak boleh close di bawah sini. Maka dia akan bentuk fase akumulasi dan tidak close ya. Lalu dia break ke atas sana. Paling-paling ada spring gitu malah lebih bagus. Naik. Kalau dia naik ke atas, maka di struktur Wyckoff disebut dengan markup. Ya, pattern. Ini textbook banget kalau sempat dia berhasil seperti ISAT dulu tahun 2000 berapa itu 2020 2018 atau 2019 saya beli sekitar harga 2000 ya 2500 gitu ISAT. Jualnya di berapa? Di 6000 kan lumayan ya. Termasuk yang meledak juga. Tinggal kita lihat aja ini volumenya valid. Tinggal kita tunggu di sini break naik ke atas volumenya valid juga. Jadi price discount everything volume validate. Nggak perlu Bapak Ibu perhitungkan Merkurius di mana, Neptunus di mana, bulan di mana, Jupiter di mana, tidak perlu. Kita lihat price, discount everything, volume validate. Simple sekali itu kalau mazhab volume price analysis. Baik. Silakan Bapak Ibu lanjutkan ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dua saham ini menjadi rezeki. Salah satunya juga bisa. Pokoknya Bapak Ibu jangan lupa lakukan analisa sendiri. Percaya analisa sendiri, practice make perfect. Nanti kalau Bapak Ibu berminat mengikuti workshop trading as business dan kemudian lanjutkan dengan volume price analysis, silahkan daftar mumpung masih ada waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di dalam kelas. Kalau tidak pun nanti mudah-mudahan setelah ini saya bisa buat tutorial untuk trading tutorial trading plan yang biasa saya ajarkan sangat detail di dalam kelas untuk one day. Karena ilmu yang saya ajarkan di dalam kelas itu one day workshop, nanti yang akan saya sharing tentu paling 5% dari 10% aja yang bisa saya sharing ya. Kalau banyak pertanyaan nanti bisa diajukan berikutnya lah. Jangan lupa untuk subscribe dan share video YouTube ini ya. Insya Allah kita bertemu di video berikutnya di after market close analysis atau di tutorial trading plan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.